managing a project that is difficult to estimate, so you don't have a good idea of when the project will end. Which of the following contract is best? The answer is D, TNM. Nah, alasannya kenapa? Kenapa TNM? Karena untuk yang FP atau kita sebut harga tetap dan CPAF, CPIF ini kita sebut kontrak biaya plus, didasarkan pada gagasan bahwa kita tahu berapa lama kontrak akan bertahan. Penjual hanya akan menyetujui kontrak harga tetap jika ada gagasan bagus tentang berapa biayanya, dan kontrak biaya plus akan merugikan pembeli jika itu berakhir. Nah, maka hanya kontrak TNM inilah atau waktu dan bahan yang akan memberi pembeli dan penjual kesepakatan yang adil jika kita tidak memiliki gagasan yang baik tentang berapa lama pekerjaan itu akan berlangsung. Next. Iya, tapi bagusnya kita sebagai pemilik proyek harus sudah bisa mengestimasi berapa lama gitu ya. Karena seperti tadi disampaikan oleh Lydia, TNM itu resikonya paling besar di kita sebagai pemilik proyek gitu. Karena bisa jadi dilambat-lambatin gitu. Next. Oke, Bu. Next ke nomor 12. You're looking for a seller to do work for your project. When do you send out an RFP? Jadi pertanyaannya ini, kita sedang mencari penjual untuk melakukan pekerjaan di proyek kita. Nah, kapan kita mengirimkan RFP? Jadi jawabannya ini adalah A. After you create the procurement documents, but before you select the seller. Setelah kita membuat dokumen pengadaan, tetapi sebelum kita memilih penjual. Yang mana RFP ini adalah request for proposal, artinya dokumen awal yang dibuat sebelum memilih calon vendor yang akan mengerjakan proyek pengembangan software perusahaan Anda. Nah, untuk proses kontrak, yang pertama kita merencanakan kontrak dulu. Lalu kita menyusun paket dokumen pengadaan buat dikirim ke penjual potensial. Lalu kita memilih penjual dan mulai pekerjaan. Nah, jadi kita mengirimkan permintaan proposal ini setelah kita menyusun paket dokumen pengadaan, sehingga kita bisa memilih penjual untuk pekerjaan tersebut. Next, nomor 13. You're creating search selection criteria for your contract. What process are you in? The answer is D, conduct procurements. Artinya melakukan pengadaan. Yaitu karena menyusun kriteria pemilihan sumber untuk kontrak ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan pengadaan. Dengan begitu, kita bisa menggunakan kriteria ini saat melihat respons yang kita dapatkan dari penjual. Next, nomor 14. You're managing a project. When you and the seller both agree that you need to have the seller add more research to the project in order to finish on time. The number of research is written into the contract. What's the best way to process? The answer is C. You need to use contract change control system to make the change to the contract. Jadi kita perlu menggunakan sistem kontrol perubahan kontrak untuk membuat perubahan pada kontrak. Nah, kita selalu bisa mengubah kontrak ini selama pembeli dan penjual menyetujui kesepakatan tersebut. Betul. Next, nomor 15. Oke, terakhir. Which of the following best explains the difference between a seller audit during administer procurements and a procurement audit during cost procurements? Jadi, pertanyaannya ini, mana yang terbaik berikut ini yang menjelaskan tentang perbedaan antara audit penjual selama administrasi pengadaan dan audit pengadaan selama penutupan pengadaan? Jawabannya adalah C. The seller audit reviews the product being created, while the procurement audit is used to examine success and failures and gather lesson learned. Jadi, audit penjual meninjau produk yang dibuat, sedangkan audit pengadaan digunakan untuk memeriksa keberhasilan dan kegagalan. Nah, saat kita melakukan administrasi pengadaan, bagian terpenting dari pekerjaan kita adalah mencari tahu apakah produk yang diproduksi penjual memenuhi kebutuhan kita. Nah, mungkin sekian itu saja yang dapat kami sampaikan tentang quiz 11 Project Procurement Management. Saya Anissa, Lydia, dan Alvin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih kelompok, bagus banget. Kompak. Oke, terima kasih ya.